Asli bangsa Indonesia dan umat Islam itu dari kelompok siapa? Dari kelompok Ba'alawi. Dari mana kita ketahui? Setelah memprovokasi hampir 12 tahun, memfitnah Pak Jokowi, endingnya mereka itu ke Petamburan, minta pertolongan karena Pak Jokowi melaporkan para gerombolan-gerombolan provokator yang selama 12 tahun memprovokasi umat Islam. Itu jelas fakta. Apa hubungannya dengan Mulyono? Mulyono nah, kan paling bisanya kamu seperti itu. Wah, parah ini budak itu. Jadi itu 10 tahun. Sebentar. Apakah saya tanya? Enggak, saya tanya dulu. Apakah ini semuanya penerima bansos? Saya tanya dulu. Apakah semuanya penerima bansos? Ini makan, ya kan, makan, minum, itu dia oleh negara. Ternyata kamu bego, pantesan kamu itu jadi muhibin. Waduh, gak nyambung. Ternyata penerima bansos ini. Ternyata kamu itu blow on, tidak punya akal. Ini Pantesan orang bonekanya dari si muhibin. Soros Waduh, itulah. parah ini. Si Budiman ini, ya udahlah. Ya mau bicara apa ya terserahlah. Tetapi masa orang-orang kayak Budiman ini masa ada orang yang percaya? Jadi Budiman, justru yang membuat ruang-ruang yang kosong di kepalamu itu diisi biar logika. Bang Arya, terima kasih. Ya. Padahal dari tadi itu yang berbohong, yang anu itu siapa Pak, siapa tadi itu narasinya itu tidak ada. Berbohong di mana itu? Coba dibantah oleh kamu kalau memang berbohong mana? Lah, Yang bohong. selama Bagaimana ini bisa ya, membantah ketika kena masalah gitu loh. itu bilang apa? Wong tadi cuma omong-omong. Kriminalisasi ulama. Iya, di mana letak omomonya? Coba dibantah oleh kamu. Kalau punya ilmu kamu itu, coba. Lah itu jelas nggak ada buktinya kayak gitu tadi. Ya, Siapa terus lagi yang kamu Wah, punya parah bukti kamu ini. yang ya. ini coba buktikan kalau itu salah apa? mana kalau kamu punya buktinya kalau itu salah gitu loh. Buktikan kalau kamu salah apa yang tadi salah itu buktikan ulama mana kriminal. mana Ulama buktinya. kriminal biarin ngomong, kita diam dulu coba. Biar jelas. Oke, sebaiknya kita dalam menentukan sebuah ilmu keagamaan itu kita mengikuti ahli ya, ahlinya. Kalau dalam agama itu ulama ya. Jadi ulama, jangan dukun yang diikuti. Kok itu nggak diturunkan bang? Aduh, jangan diturunkan, biarin buat hiburan. Enggak apa-apa. Buat hiburan nggak apa-apa, jangan diturunin. Naikin aja. Naik Budiman, pegangan, tongkatnya Buat hiburan. dipegangi kalau di atas. Dia Jadi naik ngomong lagi ulama. Budiman. Enggak, kalau mau bahas ulama ya silahkan, nggak apa-apa. Enggak, dia Coba naikin, bahas Mas. ulama. Ya, ulama itu seperti Lah, kok apa? Apakah bahasnya seperti Rizik itu ulama. Gimana sih? Apakah seperti Bahar yang baca kitab dari kiri ke kanan itu ulama, seperti itu ulamanya? Coba sekaligus juga dia baca sahadatnya gimana? Naik Budiman. Coba saya pingin tak seperti apa dia. Kenal yang ngomong man, sing tenan nih. Iya, saya ini bicara tenang dulu ya. Seperti masalah habaib. Gus Baha dengan jelas dan gamblang mengatakan habaib itu jelas zuriyah Nabi. Lah itu Gus Baha itu ya jelas-jelas orang ulama, alim, bisa dipercaya ya. Bahkan seorang profesor, rektor ya, itu mengundang Gus Baha, padahal Gus Baha itu tidak pernah kuliah ya, S1, S2, tapi karena keilmuannya Gus Baha ya, makanya orang-orang itu percaya dengan Gus Baha. Ya, contohnya ketika Gus Baha mengatakan habaib itu jelas zuriyah Nabi. Lah saya pecinta dari Gus Baha. Pakai akal aja Budiman. Ya. Sebentar, Syekh, biarin dulu, Syekh. Bentar dulu. Ya. Dibantah Gus dulu. Baha, loh, sebentar. saya mau Gus Baha tanya, ini mau kan, tanya. loh, sebentar. Saya belum selesai. Tadinya suruh narasi. Ya. Ya, kalau kita sebagai Nahdliyin, siapa yang kita ikuti? Pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ya, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita mengikuti ulama-ulama ya, seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar, jelas-jelas pimpinan tertinggi Rois Am PBNU.
Lah kayak Saya- gitu. Oke, Kalau Gus. kita sebagai Saya kutip dulu, Bukan. Anda bilang tadi Gus Baha mengatakan habaib itu jelas-jelas surya Nabi. Kapan, di mana Gus Baha Oke. mengatakan? Anda apakah kepingin dengar? Coba pasang headset Anda. Ya, Oke, Oke, Sabar, coba sabar, jangan sabar. banyak udah punya tak ini, belikan. jangan banyak muter-muter, udah tunjukin Sudah aja. sudah pasang ya, sudah putar. Putar. Gak apa-apa. Bentar. Putar. Ya, sebentar, sabar. Ini saya tunjukkan ya. Gus Baha itu dengan jelas dan gamblang mengatakan bahwa habaib jelas-jelas zuriyah Iya, mana Nabi. buktinya? Bukan omonganmu, buktinya. Buktinya mana? Budiman, jangan framing kamu. Karena zuriyah dan amin Rasulillah. Para habaib itu jelas mulia sekali karena zuriyah dan amin Rasulillah. Kemudian ada Lah, jangan dipotong. Sudah dengar apa belum? Jangan dipotong gitu loh, narasinya jangan dipotong, cuman sekali karena potong zuriyah gitu. dan amin Rasulillah. Kemudian ada nasab Lah, coba Kemudian jelasin itu sampai ada utuh gitu nasab loh. Apa? Videonya yang utuh, Budiman. Videonya Jangan yang diutuh, jangan utuh. framing kayak begitu gitu loh. Yang utuh gitu loh. Biar enak. Oke, Katanya kamu- mau yang utuh. Yang Iya. utuh ya, nih. Wali Songo ini roto-roto zuriyah Nabi Songko dinasti Bani Saiban. Sehingga Wali Songo itu nganakno kirim dungo mati ku ruwah. Perkara ini kholi Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Larian Yaman niku nanti namanya Hadramaut. Mergo kota mati. Jadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko mautun mati. Itu dianggap kota mati. Itu apa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh moro-rono nek iso nangis utawa ibadah nek ora usah. Wala wale zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Terus Sebentar ya, sebentar. Iya. Saya potong dulu ya, saya pause dulu nih ya. Yang pertama ke Yaman siapa? Zuriyah Nabi. Siapa? Ahmad Al-Muhajir. La haula wala quwwata. ngene bagaimana? Apakah kayak begitu Anda masih tidak percaya? Nggak, bentar yang lain. Aduh. Kalau kamu bisa membuktikan Tolong, bahwa Budiman. Ahmad bin Isa Kelihatan, tolong, itu ya. pernah hijrah ke Sudah Yaman, kelihatan. Udah. ada mobil udah. pribadinya apa? Ya, dari bocor menang Udah kelihatan tolongnya. Itu pernyataan Gus Baha sebelum ada tesis Dari itu, Abah Setu saudara. plus mobil pribadi. Kalau kamu bisa buktikan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, Budiman, makam Ahmad bin Isa di Yaman itu diisbat lewat mimpi. Ya, jadi kamu sekarang berada dalam kecintaan dalam mimpi. Ya, mahabbahmu itu mimpi. Ya, kamu pelajari lagi kitab-kitab Alawi yang bisa menghamili istrinya setelah dia mati. Ya. Mana datanya? Datanya mana? Tadi itu sudah Ada, saya tunjukkan itu di data kitabnya ulama. ada. Ulama, Ada. saya mengatakan Bodrek perkataan Unggano. ulama Terus tadi. bodrek unggano, aku ada kondangan seigi. No, kabur juga, kabur, kabur, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk. sepakat dengan Bang kabur, Budiman ya. kabur semuanya gimana ini kok Bang kabur Budi, semuanya? Bang Budiman. Aku kira kondangan. Apa, 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 Saya apa? sepakat dengan Bang Budiman ya. Itu Gus Baha itu kan ulama NU ya Bang Budi ya. Gak usah so ampuh gue. Oh, kabur kamu. Bentar, Kabur dulu, kemana tar dulu, kamu? tar dulu, Bang. Kabur kemana kamu? Santai. Enggak boleh enggak saya bicara usah nih. Enggak. Jangan dipotong dulu. Saya ingin Iya. bicara dengan Bang Budiman. Bang Budiman sepakat ya bahwa Gus Baha ulama NU ya. Ya, Hos dulu set, hos. Saya Kondangan. itu kabur itu Oke, oke. bukan Hos. sepakat ya Bang Budiman ya. Kabur kamu ya. Oh, kabur kamu. Oh, kabur Jangan takut panjang kamu. umurnya, ketemu nah, Bud. Oh, gak cocok kamu pakai Mantel, kopiah mantel. itu. Loh, kamu pakai kopiah kok tambah kelihatan jelek itu. Walah raimu enek. Muni wong jelek raimu ketok. Bang Budiman. Loh, arep ngomong kayak aku. Iya. Enggak gini loh maksud saya. Seandainya dia mengakui ulama NU, oke saya sepakat. Tapi di mana matanya ketika Kiai Hasyim Asy'ari dihina oleh yang namanya anjing Faisal Asgab? Mohon maaf ya.
Di mana waktu itu gitu loh. Malah diturunno malahan tuh kayak wis. Lanjut. Naik Budiman. Turun Kenapa sendiri, turun kamu? Bang. Jangan kabur. Kan kayaknya sih begitu. Turun sendiri itu. Turun sendiri Naik, itu, nggak Budiman. ada yang nurunin, nggak ada. Enggak, maksud saya akan saya sepakati ketika dia mengakui ulama NU menyatakan seperti itu. Tapi di mana Kiai NU, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika dicaci maki oleh Faisal Asgaf itu kemana dia? Ya. Ada gitu. Dia sekarang berlindung di para ulama-ulama apa itu Nusantara, kiai-kiai begini. Sedangkan pernyataan itu sebelum ada tesis ataupun pernyataan sebelum ada keraguan-keraguan kepada Ba'alawi, kan begitu. Iya, Naik iya. Budiman. Ya itu kan pernyataan Gus Baha itu sebelum ada polemik ini loh Bang. Tuh. Itu Itu video pernyataan lama Gus. itu. Video lama. Kalau berbicara lama Bang, saya pun juga Dan yang muhibin. dibaca oleh Gus Baha itu Kalau kitabnya berbicara Ba'alawi. lama gitu loh. Kalau berbicara video lama, saya pun juga muhibin. Saya akui itu. Yang jelas Muhyiddin terus. Lah, iya karena sudah ada data baru. Masa saya harus taklid buta sih begitu? Kan nggak kayak begitu konsep kita beragama. Masa kita menolak kebenaran? Karena saya tahu dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya dulu bercerita tentang itu. Dan saya tidak baca kitabnya karena memang saya percaya dengan kiai-kiai saya. Barangkali kiai-kiai saya juga begitu gitu loh. Tetapi ketika data sudah tersaji sedemikian rupa, ya saya lebih percaya dengan data itu. Betul. Ini si Karena- Budiman, bentar ya, saya mau bicara. Ini si Budiman sebetulnya dia pecinta Yahudi Askenazi, bukan pencinta Dzurriyyat Rasulullah. Mereka kalau tidak akid bahasa Arabnya, yang tidak mengetahui lalu berkata dengan bersumpah bahwa Dzurriyyat Rasulullah itu Ba'alawi itu sahih, berarti orang itu bukan menyintai Dzurriyyat Rasulullah. Mereka adalah menyintai Yahudi Askenazi. Begitu aja, udah habis. Tutup sidang. Besok balik lagi. Silakan. Ayo Budiman, naik Budiman. Assalamualaikum Mar Advokat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam kenal semuanya Pak ya. Ya, salam kenal kembali. Makasih Pak. Sama-sama Bang Mar. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan untuk bernarasi Bang Mar. Oh, langsung narasi nih. Oke, siap. Makasih. Mohon maaf sebelumnya andai kata nanti ada kata salah ya. Ini tentunya gini deh, saya di tengah aja. Jadi gini Pak, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia gitu, ngapa sih harus ribut-ribut pro Ba'alawi atau enggak gitu? Enggak, judulnya kan sama Pak, sholatnya 5 waktu, syahadatnya sama. Biar saya selesai dulu. Jangan salah sangka ribut, yang disebut ribut tuh kita tidak ada. Enggak, ini hanya dengan bahasa apa? Untungnya kita kan tidak hanya ada, meminta gitu kan? isbat. Menurut buku tesis Kiai Imad, kita hanya meminta isbat para Ba'alawi, kasih unjuk ke kita orang. Begini Atau Pak, ke Kiai Bapak Imad. harus paham Iya. dampak dari pengakuan cucu Nabi itu luar biasa Pak. Rusak, negara rusak, agama dirusak. Begitu Saya Pak. gini Bang, kalau Bapak mengatakan negara rusak dengan kata-kata orang itu antara Imad dan Ba'alawi misalnya gitu kan, menurut saya tidak ada Kiai dampak. Imad, Justru Kiai umat Imad. Islam nunggu dewasa Kata-katanya semua diulang. Pak. Iya Harus Bang diulang Jamil, betul. Bang Kiai Jamil. Ketika Habib ngaku cucu Nabi itu,
umat Islam terpedaya, Habib Jamil. Begitu. Ini Pak, Mana Habib Jamil? ini kan gini Pak, ini saya bernarasi Pak, tolong dulu deh Bapak. Kalau memang yang mau Bapak deh, saya dengerin Bapak gitu loh. Iya, Mas, yang benar aja, masa ribut? Tidak Iya, ada yang jadi ribut. kita nggak usah Jadi, menjelek-jelekan kamu si A memfitnah, dengan kita bahasa mencari ini, ribut dengan si A, berarti. si B gitu Kita Pak. bukan mencari ribut, Bernarasi mencari itu Pak, isbat. kita Apakah tidak betul akan mereka itu memaksakan zuriat kebenaran Rasul? apa yang kita ucapkan, Itu orang dia, lain harus jangan percaya, dibilang tidak ribut. Pak. Jadi kita ambil hikmahnya dari semuanya menurut saya gitu kan. Bapak berpendapat begini, salah, yang satu menurut berpendapat kamu itu begini, salah. itu hak masing-masing gitu. Adapun Iya, keimanan tapi kita jangan tetap dibilang teguh ribut. Pak, tidak tergoyahkan oleh A, B, C, D gitu kan. Itu menurut saya sih itu. Mohon maaf ini kalau salah. Ya menurut itu salah. Kalau ribut itu pakai kata-kata ribut itu jangan. Ukuran salah Isbat, menurut Bapak isbat. yang mana Ya, ukuran Imat, benernya tesis gitu Kiai Pak. Imat meminta isbat Mohon maaf saya bahwa Bahawi betul biarkan atau Bang tidak. Avokat dulu menyelesaikan narasinya dulu baru Iya, kita kata-kata komentar. ribut ulang. Enggak, biarin Kata-kata ribut. saja. Nanti bisa ini kita mau tanggapi nanti, biarkan setelah beliau ini menyatakan narasinya, nanti Anda langsung klarifikasi apa yang keberatan menurut Anda, itu aja udah selesai kok. Biar nggak terlalu ini. Monggo dilanjut dulu narasinya Bang Avokat. Ya gini Pak, sekali lagi saya ada di tengah nih gitu kan. Jadi semuanya saya tidak menyalahkan si A atau si B gitu. Alangkah indahnya pendapat si A dan si B itu bagi jadikan pelajaran buat saya khususnya gitu kan. Kita jadikan buat pelajaran. Toh kita sama-sama Muslim, sama-sama Islam. Sholatnya 5 waktu sama, syahadatnya itu juga gitu kan. Nabinya juga sama gitu. Nah terus yang mengatakan harus begini, si A itu begini. Tidak, menurut saya sih tidak begitu. Mungkin orang berpendapat harus memaksakan orang itu percaya dengan pendapat saya. Saya tidak Pak gitu. Jadi kita di sini jangan dikeluarkan dengan bahasa memaksakan orang lain harus percaya dengan argumen seseorang. Jangan, jadi timbulnya nanti emosi Pak gitu. Tapi alangkah indahnya gitu kan, menghargai pendapat orang lain. Oh pendapat Bapak begitu, ya udah Pak gitu kan. Konsepnya bagaimana? Biar tidak terlalu panjang. Narasi Anda Gitu, biar nggak Pak. terlalu panjang. Konsepnya bagaimana Oke. yang Anda ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu bernarasi boleh, tapi jangan disebut si nama si A atau si B, lu pendapatnya begini lah, penyebut begini gitu. Kita saling menghormati dengan pendapat-pendapat masing-masing gitu. Itu aja host. Terima kasih. Silakan yang lain. Mohon maaf Oke, ini kalau ada kata salah. Salkatiri, monggo dilanjut. Apa yang keberatan tadi yang Baik. disampaikan? Kita sapa dulu Bang DJ 67. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menanggapi. Oke, saya menanggapi ya sebentar ya, Bang boleh ya, Wayang Bang Lusang. Ya. Bang Mar ya, saya potong. Anda tadi mempunyai narasi adalah biar tidak ada keributan. Saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi penyebab keributan selama ini menurut Anda siapa? Sedangkan Anda memakai yang namanya adalah avokat. Anda paham siapa penyebab akar permasalahan ini selama ini? Menurut Anda siapa? Nanya ke saya Pak ya. Saya jawab deh. Oke, menurut Anda siapa akar permasalahan selama Menurut ini? saya sih yang bikin kerisuan itu bukan si A atau si B gitu. Mungkin pendapat Enggak, masing-masing. tutup poin aja. yang Enggak bikin usah lebar kemana-mana, tutup poin. Menurut Anda siapa? yang bikin keributan dan kerusuhan itu hal hatinya masing-masing Pak, menurut saya Berarti gitu. Anda bukan tidak netral di sini. Anda berat sebelah namanya. Anda tidak netral Anda. Saya Mohon maaf. netral. Enggak, kalau Anda netral, Anda akan menyampaikan, oh ya selama ini yang saya lihat itu terjadi dari pihak Rizik Syihab ataupun yang lain. Bahar cara berceramahnya begini. Makanya timbulnya kemarahan masyarakat Indonesia tentang ketidakadilan ini. Itu baru namanya Anda avokat. Mohon maaf, Anda bukan di netral posisinya. Narasi Anda sudah tidak sesuai apa yang Anda gelarkan nama, yaitu avokat. Lucu menurut saya. Lanjut. Gini Pak, kalau untuk menanyakan yang bikin itu
tergantung hati kita menyikapinya orang itu kemana. Ya, Nggak usah harus gaduh orang Anda jangan berpendapat bicara hati begini. dulu. Ini kan Anda kan advokat. Advokat kan Saya advokat, saya kan tidak memihak kemana-kemana kecuali kalau Bapak memihak Baik, Nggak sesuai, Bang. Sang, Ya, lanjut, lanjut. Nggak apa-apa, Pak. jawabannya atas pertanyaan sampean. Silakan yang lain untuk menanggapinya. Jadi nggak perlu sampai finish, nggak usah dipentokin, nanti ejakulasi akhirnya. lanjut. Silakan Bang Pitagoras untuk menanggapi statementnya advokat. Ya, ini saya kasih tahu loh Bang. Makanya saya kadang-kadang kenapa kita coba ini sebenarnya bukan ribut Bang. Tetapi kan kita percaya dengan Islam. Seperti Abang narasikan tadi. Tetapi ini kita memang beda Bang, ajaran mereka loh Bang. Syahadatnya saja ini loh ada 3 loh Bang. Abang bisa baca sendiri. Jadi kami sebagai umat Islam yang mereka masih mengaku Islam, ya kami keberatan dengan itu Bang. Soalnya rukun Islam kami syahadatnya cuma 2 Bang. Ini 3 Bang. Ini kan yang jadi masalah. Kalau mereka mengakui agama lain Bang, saya paham dengan toleransi Bang. Dengan orang kafir, dengan Nasrani saya berdampingan. Tetapi ketika mengaku Islam, tetapi syahadatnya beda Bang. Ini kan yang jadi masalah. Padahal itu salah satu rukun loh Bang. Ketika tidak baca itu, maka ya kami ragukan keislaman beliau. Mereka-mereka itu. Itu kan yang jadi masalah. Ini loh. Baik, Bang Pitagoras, itu bisa dibacakan biar si advokat ini agak tahu. Karena advokat itu biasanya nggak mau. Tanyakan lagi kembali kepada hatinya. Kok ada syahadat 3 kali? Itu bukan syahadat. 2 kalimat syahadat Kang memang. Kalau memang ya 3 kalimat syahadat berarti bukan orang Muslim Pak berarti. Oh, berarti Balawi itu semua orang sesat semua. Sepakat. Lah kalau Abang sepakat dengan hal ini, ya wajar loh kami sebagai umat Muslim menyuarakan hal ini agar biar tidak tersesat gitu loh Bang. Iya Bang. Kalau memang 3 kalimat syahadat, saya rasa itu udah salah Pak. Yang kita Muslim ini kan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya 3 itu kalimat Bang. syahadat tidak ada. Lanjut Bang. Ini barangkali kalau mereka mendeklar narasikan bentuk agama baru, barangkali kami nggak mempermasalahkan karena kita sebagai warga negara tentunya paham betul apa yang dimaksud toleransi itu. Tetapi kalau yang seperti ini datanya sudah terlihat, ya wajar loh. Kalau Abang sebagai umat Muslim masa nerima, Abang sendiri nggak sepakat tadi. Makanya dengan hal ini kita coba suarakan loh Bang. Belum lagi yang aku mi'raj 70 kali Bang. Ada kitabnya juga gitu Bang. Baik. Hal yang seperti itu, makanya kami coba agar orang umat Islam ini tidak, saudara-saudara kami yang ngaku non Muslim itu tidak tersesat dengan hal ini gitu loh. Ini kan tujuannya mendegradasi Nabi kita Bang. Di mana Nabi cuma mi'rajnya 1 kali, di sana leluhurnya mi'rajnya 70 kali Bang. Itu kan salah satu Bang, salah satu masalah gitu loh. Makanya ini Abang juga harus memahami hal ini gitu loh. Ini dalam rangka kami mensosialisasikan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Ba'alawi itu. Belum lagi mengaku padamkan api neraka dan lain sebagainya Bang. Itu semuanya ada kitabnya Bang. Kayak mi'raj yang 70 kali itu ada di Syarhul Ainiyah Bang. Di Shopee itu banyak Bang. Kalau mau beli silakan Abang beli atau saya belikan gitu loh. Terima kasih. Silakan dilanjut yang lain. Baik, berarti apa yang ditanggapi oleh Bang Pitagoras ini bisa membantah apa yang disampaikan oleh Bang Advokat bahwa kita di sini bukan mencari ribut, bukan. Silakan untuk yang lain menanggapi apa yang disampaikan Bang Advokat tadi. Siapa? Saya. Assalamualaikum. Baik. Ya. DJ 67, silakan. Kayaknya saya ini bingung mau komentar apa. Cuman paling tidak isu yang disampaikan oleh Bang Advokat tadi gini ya Bang ya. Sebenarnya
ya kita juga tuh kadang-kadang gerah lah mendengar ribut. Kadang-kadang tuh ya sebagai hati yang bijak gitu kan ingin mengeluarkan narasi semacam itu. Tapi kadang-kadang saran seperti itu justru malah jadi framing buat kita sendiri. Kenapa? Di sebelah itu juga lebih parah loh Bang. Ngomongnya tuh luar biasa gitu Nah yang itu kalau kita itu diajukan sebuah pertanyaan misalkan, kamu sepakat nggak dengan pendapat itu? Ketika kita ragu menjapaikan itu, maka kawan-kawan yang ada ini akan beranggapan kamu nggak netral. Nah inilah sebuah apa ya namanya itu konsekuensi ketika kita menggunakan narasi ayolah kita ini berdamai, ayolah kita ini berbaik sangka gitu kan. Cuman yang terjadi hari ini bagaimana perbaik sangka itu bisa kita terima, sementara di sisi yang lain ya maaf ya Bang ya, saya juga harus katakan kayak model si Rizik ini imam apa gitu, ulama macam apa seperti itu. Yang keluar dari mulutnya itu tuduhan terus terhadap pemerintah. Apa yang menjadi landasan berpikir dia sehingga negara ini kok nggak boleh dibuat baik gitu. Apa-apa tuh yang jelek itu mau dia sampaikan, tapi sesuatu yang baik itu tidak dia bisa terima gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan termasuk saya sendiri, saya berangkatnya dari itu karena saya cinta dengan negara ini. Nah bagi mereka-mereka yang terus-menerus menggaungkan narasi-narasi yang bohong, hoax, yang memang tidak bisa dibuktikan secara hukum, apalagi ini dia itu menyandang gelar seorang ulama dan konon katanya seorang cucu Nabi, kan ini kan menjadi masalah buat kita. Nah bagi saya sendiri, saya tidak berani mengatakan udahlah Anda berhenti diam, nggak usah bicara, nggak bisa begitu. Sementara mereka sendiri ngomong ngoceh-ngoceh terus begitu, tidak ada baiknya kepada negara itu. Apalagi sama kita, sama pemimpin aja dia tidak percaya, apalagi sama apa yang bikin gaduh. Saya mengambil istilah apa yang disampaikan TIJ. Kenapa Kiai Imad itu dituduh tukang gaduh? Ya karena Kiai Imad itu yang membongkar persoalan ini.